Banyak. Coba sebutkan satu saja. Bilang banyak. RL. NAC. Satu-satu di belakang. Dari tengah. Ya. Satu aja contoh cairan infus. Pas juga. Cairan salin, NaCl, ya sodium klorin. Apa lagi? Nenek. Ringin laktan. Apa lagi? Banyak loh tadi, baru kamu juga 2. KM. Hidrosol 5%, hidrosol 10%. PR. Putri dulu waktu praktek pertama kali, Putri bawa buku catatan yang ukurannya lebih kecil deh dari ini, bisa masuk kantong. Itu label-label begini dikelopak, ditempel di buku. Ya, sampai ditulis pasien yang diinfus pertama kali, nama Bapak Wagiman. Tulis di situ umur, alamat. Sekian tahun kemudian ibu buka ketawa sendiri loh. Ya ampun, waktu itu ya. Ini bisa buat belajar. Ya. Nanti profesi kalian akan ditanya, "Woi, kenapa? Kenapa harus NaCl kok enggak pakai KN?" Oh, karena hasil pemeriksaan elektrolitnya, Bu. Ini itu bisa terpenuhi dengan infus yang ini. Ya, susah amat jadi perawat. Enggak. Kalau mau, ya. Terus sampai mana tadi? Ya. Jenis-jenis infus. Jadi ada 3 golongan, ya. PR. Ada yang hipotonis, ada yang isotonis, kayak ini nih isotonis, dan ada yang hipertonis. Yang isotonis ini konsentrasinya itu sama dengan konsentrasi di plasma di darah kita, sehingga ketika cairan isotonis ini masuk ke vena, dia akan bertahan di dalam vaskular karena konsentrasinya sama. Jadi dia bertahan di sini. Isotonis. Yang hipotonis namanya juga hipo. Berarti konsentrasinya di bawah konsentrasi plasma. Berarti kan encer banget. Ya kan? Kalau ini dikasih yang hipotonis, maka plasma yang di dalam vena ini menjadi lebih encer. Kalau lebih encer, maka pembuluh darah tidak bisa mempertahankan osmolaritasnya, mempertahankan komponen di dalamnya untuk tetap bertahan di dalam. Dia akan terjadi osmosis, akan keluar dari vaskular. Kalau cairannya hipo. Ini untuk pasien-pasien yang memang mengalami dehidrasi interselular, ya. Yang hipotonis, jadi cairannya akan keluar dari itu. Bagaimana dengan yang hipertonis kalau dimasukkan? Hiper berarti konsentrasinya jauh lebih tinggi dari konsentrasi plasma, sehingga ketika dimasukkan di sini, maka viskositasnya akan meningkat menjadi pekat. Kalau pekat, maka dia akan menarik cairan dari ekstravaskular. Ya, tahu bedanya ya? Kalau isotonis dia bertahan di dalam, kalau hipotonis dia akan keluar dari vaskular. Kalau hipertonis maka akan menarik cairan ke dalam vaskular.
Nah, macam-macam contoh cairannya kalian bisa browsing. Ya, kalau yang hiper bisa dekatron, bisa apa saja itu. Kalian lihat ya. Nah, kalau yang NaCl, RL, KN itu masuk ke dalam isotonis atau biasa disebut salin, itu NaCl. Sodium klorid, sodium itu natrium kan? Natrium atau kalium? Kalau kalium apa? Tidak bertahan panasnya. Apakah karena kalian banyak orang ya? Mungkin. Oke. Oke ya ini. Sekarang kalau kita mau melakukan pemberian transfusi darah, maka pertama kali kita harus membuat aksesnya. Ya, aksesnya tentu saja harus kita pasang infus terlebih dahulu. Nah, kalau memang tujuannya nanti sudah untuk transfusi, maka kalian harus membawanya transfusion set. Ya, di sini tulisannya blood administration set. Nah, ini bedanya dengan yang infus biasa. Kalau transfusion set ada apanya? Saringan darah. Ada saringannya. Coba bahasa lebih kerennya, saringan. Filter. Iya, ada filternya. Ya. Saringan. Nah, ya kalau yang ini yang biasa, yang infus. Nah, nanti kalian di rumah sakit akan membaca ordernya di status pasien. Tapi nanti waktu kalian OSKA, jadi nanti OSKA kalian mengelola pasien Tuan Edward. Nanti kalian Tuan Edward itu punya segepok file status pasien, ada identitas dan sebagainya. Nah, ini ada lembar special order. Special order itu ya order spesial hanya untuk pasien-pasien tertentu yang membutuhkan kebutuhan tertentu pula. Ya, dalam hal ini di sini sudah tertulis NaCl 0,9%, 100 ml, 20 ppm intravena. Berarti ada perintah memasang NaCl sebanyak 100 ml via infus intravena. Ya. Terus yang kedua, WBC whole blood cell 300 ml garis miring 4 jam garis miring intravena. Jadi setiap satu kantong darah ini harus kita masukkan selama 4 jam. Tidak boleh lebih. Lebih dari 4 jam ini rusak. Ya. Nah, kalau ini isinya 300 ml harus habis dalam waktu 4 jam. Berapa tetes per menit? Siapa yang kemarin dapat nilai 100 setelah kalkulasinya? Arum. Bu. Iya. Mana Arum? Saya Bu, ngajarin. Bisa itu? Bisa. Coba dulu. Ya, coba dulu. Satu kantong tetes per menit. Tes 1 menit kemudian tes. Ayo, kalau kalian menghitung tetesan, kalau isinya sekiranya tidak masuk akal, pasti something wrong. Hitung lagi, nggak ada 1 tetes per menit. Tadi ini berapa? 1,25. Yakin 25 tetes per menit. Yakin. Taruh, yakin. Bagaimana dengan tim kembang-kembang? Kembang-kembang. Tim bunga-bunga. Berapa TPM? 5.